Sobat Pelanjang, tak pernah selesai sepertinya kita ketika bicara tentang kuliner Indonesia dengan ragamnya dan variasinya. Barangkali kalau Sobat Pelancong lihat ini, ya berbahan dari jagung yang biasa orang sebut sebagai grontol. Itu biasanya orang-orang daerah Mataraman. Sementara orang Jawa Timur, Malang, Surabaya biasanya mengenal dengan kata bledus. Dari bahan jagung yang direbus sampai dengan matang pecah, kemudian dikombinasi dengan parutan kelapa yang barangkali sampai dengan saat ini tidak terlalu sulit untuk mencari di pasar-pasar tradisional di Jawa. Hari ini saya tidak akan bahas tentang itu. Hari ini saya akan lanjut diskusi bersama bagaimana cara menyajikan kuliner Indonesia di masa lalu, yang barangkali itu menjadi sebuah cerita atau epik cerita yang menarik untuk digali kembali, untuk dieksplor kembali. Berawal dari yang namanya pikulan. Gerobak pikulan adalah alat yang digunakan para pedagang pada masa itu menjajakan makanannya untuk keliling. Bahkan ada istilah sebagai dapur keliling, kitchen going around, yang biasanya keliling kemudian berhenti di perempatan, di pusat-pusat keramaian, kemudian baru di situ dijajakan. Pikulan ini berasal atau terbuat dari besi atau kayu atau bambu. Satu pikulan biasanya identik di angka 60 kilo barang-barang yang dibawanya, walaupun ini nggak pasti juga. Bahkan sebenarnya pikulan ini itu juga dikenal gitu di negara lain, seperti di Inggris itu disebut sebagai carrying pole atau shoulder pole. Coba kita lihat ini. Ini adalah sebuah pikulan dari warga Laos yang dia membawa bahan-bahan kerajinan, barang-barang kerajinan, kriya untuk disajikan. Di Sri Lanka pun pikulan ini disebut dengan pingu, dan ini ternyata juga banyak digunakan di Asia, Eropa, dan Amerika. Dan versi membawanya saya pikir ada dua versi. Yang pertama adalah versi seperti yang ada di tampilan ini, satu orang di mana barang yang dibawa itu berada di sisi depan dan belakangnya atau kiri dan kanannya. Atau yang kedua versi dua orang. Jadi dengan pikulan itu barang yang dibawa berada di tengah, yang membawa dua orang berada di tepian. Nah, kalau kita perhatikan, ini yang akan kita bahas. Soto pikul, soto pikul, yang identik dengan pikulannya dalam bentuk cembung ke bawah. Kemudian dibawalah keliling yang disebut sebagai kitchen going around tadi. Kemudian mereka berkeliling yang biasanya diikuti dengan mereka terbiasa sembari berteriak mengenalkan jajanannya ya atau makanan yang disajikan.
kita seringkali mendengar kata to, soto, atau te, sate, tapi bukannya minyak. Yang itu biasanya diikuti dengan memukul sesuatu gitu, mangkok atau bambu atau kentongan kecil misalnya. Dengan berbagai keunikannya, orang akhirnya mengenalnya dengan alat-alat yang dibawa, yang yang ditampilkan. Ada yang menarik sebenarnya, Sobat Pelancong, berkaitan dengan peralatan-peralatan yang dibawa itu. Yang saya pikir ini menjadi menarik untuk dieksplorasi kembali gitu. Ada sejarah apa di soto kuali ini? Yang pertama adalah kualinya. Kuali ini ada beberapa versi, di antaranya adalah kuali gentong, bahan tembikar, tanah liat. Yang ini sebenarnya ya unik sekali. Kemudian yang kedua, kuali yang digunakan dari bahan tembaga. Kalau Sobat Pelancong mau cek di beberapa toko online, bahkan sampai sekarang pun jenis kuali itu tentunya kuali second ya, itu masih dijual. Bahkan harganya bisa mencapai 800.000 yang ditawarkan. Yang kedua adalah mangkuk kecil yang untuk penyajian. Yang ini memang sebenarnya ada beragam jenis mangkoknya, ada yang besar, ada yang agak kecil yang cenderung bulat. Yang biasanya orang ketika membelinya itu tidak kenyang dengan satu kali mangkuk itu. Kalau misalnya Sobat Pelancong pengen mencoba menelusur itu, sampai sekarang ini masih terkenal yang namanya soto Beranggahan. Itu rute dari tengah-tengah antara Kediri dan Tulungagung. Di situ ada di tepi jalan raya, kemudian ada satu kampung yang menjual soto yang biasanya dengan mangkok kecil ini. Harganya hanya angka di 4.000 sampai 5.000 rupiah, dan orang biasanya akan minta tambah. Yang unik lagi sebenarnya pada cerita tentang soto ini adalah pedagang soto itu menyajikan biasanya dia dengan piring, dikasihkan dengan piring kecil atau lepek, yang sebenarnya lepeknya hanya untuk pedagangnya, artinya kita hanya mengambil mangkoknya, tetapi keunikannya adalah ada saja para pembeli yang itu mau ambil dua-duanya. Oke, yang berikutnya adalah centong sotonya. Yang kalau coba kita telusur lagi, di mana centong soto ini bukan berbahan logam, tapi menggunakan batok kelapa, kemudian dengan pegangan panjang dari bahan kayu. Itu juga saya pikir menjadi sesuatu yang unik. Yang itu juga sama dengan centong nasinya. Jadi dari batok kelapa, kemudian ada pegangan mungkin sekitar 15 nggak sampai 15 10 cm lah untuk mengambil nasinya. Yang ini juga sebenarnya sekalian untuk mengukur gitu ukuran nasi yang dimasukkan dalam mangkok kecil tadi. Kalau kita lihat lagi di situ ada toples bulat, kemudian dengan penutup yang bulat juga dari bahan kaca gitu ya. Yang ini juga sangat unik. Yang itu biasanya digunakan untuk koyah atau bawang merah. Di kalangan anak-anak muda biasanya buat jokes tentang soto ini. Jadi kalau namanya soto itu harganya 10 sampai 15.000. Tapi kalau begitu soto ini berubah jadi yellow rice soup with chicken, itu jadi 50.000. Ya.
Eh, Ada perlengkapan lain di cara berdagang soto ini karena berkeliling. Biasanya sekalian si pedagang ini bawa dingklik kecil gitu untuk dudukan dia. Sementara para pembelinya itu biasanya dibawakan tikar dari mendong. Mereka duduk di tepian, kemudian menikmati itu. Nah, bagi pembeli pertama ketika setelah menyelesaikan makannya, dia akan membayar, kemudian uang itu diterima gitu ya, misalnya uang kertas itu diterima, kemudian oleh pedagang biasanya digunakan untuk ditempelkan pada perlengkapan dagangannya sambil menyebut pelaris-pelaris. Saya pikir ini juga jadi apa ya, kebiasaan di kalangan para pedagang itu. Nah, soto ini sangat banyak juga ragamnya ya, variasinya. Salah satunya adalah yang namanya soto Madura, yang itu di masa lalu di Surabaya begitu juga populernya. Bahkan yang unik, ada kebiasaan-kebiasaan gitu, ada tulisan-tulisan tertentu gitu. Saya mencoba untuk sedikit eksplor apa yang dilakukan oleh Dukut Imam Widodo, di mana ada tulisan soto ada, yang artinya bahwa si tukang soto ini nggak tutup, alias buka. Kemudian ketika sampean masuk ke warung soto Madura ini akan ditanyain, campur apa pisah? Maksudnya nasinya dicampur dalam satu mangkok atau nasinya diletakkan dalam piring terpisah. Lantas pertanyaan berikutnya adalah campur. Jadi artinya campur itu adalah kalau kita maunya mulai dari daging, hati, usus, babat, sampai otak. Ya. Yang ini mungkin akan jadi tidak baik gitu ya di kalangan yang sudah berusia. Terus yang berikutnya pertanyaannya adalah pakai telur. Ini berarti intinya paket lengkap. Yang itu orang-orang mengistilahkan soto Madura komplit, ya terasa lekoh kalau pakai telur. Ya. Lantas kita juga mengenal soto tadi dengan istilah soto dok. Jadi soto dok itu ketika pedagang menyajikannya begitu menjelang mau dikasihkan, terakhir dikasih kecap, kecapnya atau botol kecapnya itu didok dulu sehingga bunyi keras gitu. Ya. Biar yang beli juga kaget habis itu bisa melek lebar dan siap untuk makan itu. Atau soto gebrak. Ada lagi beberapa warung soto atau pedagang soto yang dapat istilah sebagai soto kalkulator. Jadi soto kalkulator itu dia ketika mau terima uang, dia menghitungnya dan menghitungnya dengan dermimil yang baru akhirnya muncul sekian. Ya, itulah keunikan-keunikan orang cara berdagang untuk menyajikan sajian soto tadi. Yang menarik sebenarnya dari cerita ini adalah bagaimana kita bisa memunculkan storytelling tadi. Cerita masa lalu tentang orang berdagang atau orang menyajikan kuliner. Dengan peralatannya, dengan prosedurnya, dengan berbagai keunikannya. Termasuk bagaimana cara mereka berpakaian. Yang saya kira replikasi ini menjadi sebuah atraksi yang menarik dari dunia kuliner Indonesia. Bagaimana menurut Anda?